Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik dan terbesar di dunia, yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, mana membuat Amerika ingin menguasai emas kita ini. Kekayaan emas yang ada di Papua ini memiliki jumlah yang sangat besar sekali. Maka kalau dieksplorasi, ini akan menjadi sumber kekayaan terbesar bagi kita. Apalagi konon belakangan ditemukan ada uranium di bawah emasnya, di mana uranium ini harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Hari ini emas berapa per gramnya, Bu? 700.000 dikali 170 juta. Nah, uranium 1 gramnya 70 juta. Nah, kita lebih dari ton. Ya, luar biasa. Nah, ini kayanya Indonesia hanya dengan emas saja. Ada satu lembaga survei dari majalah The Mining International, ya, itu melakukan survei untuk meneliti seberapa besar kekayaan Freeport. Ya, pada 1 tahun saja dihitung, tahun 2007 The Mining International pernah meneliti kekayaan emas kita. Freeport di tahun 2007 saja penghasilannya 6.255 miliar dolar. Ya Bapak Ibu, bukan rupiah. Kursnya ini adalah dolar. Ya, 6.255 miliar dolar. Ini tahun 2007. 2007 dolar berapa? 12.000, 10.000. Kalau seandainya saat itu 10.000 ya, andaikan dolar saat itu 10.000 dikalikan 625 miliar, 6.255 miliar dikali 10.000 berapa? 62.555 triliun rupiah. 1 tahun Bapak Ibu, hutang kita lunas hanya dengan penghasilan 1 tahun. Betul ya hitungannya? Allahu Akbar. Fakat bihada dhahab takun Indonesia hada agna balad fil alam. Hanya dengan emas ini bangsa kita sudah kaya. Ada satu lembaga survei melakukan penghitungan, mengaudit kekayaan emas kita. Nah, andaikan dari sejak emas kita dieksplorasi pertama kali tahun 1967 di era Presiden Soeharto berkuasa 1 tahun ini, 1 tahun pertama ya, atau 2 tahun pertama, kemudian jika dihitung semua emas itu dikumpulkan yang sudah dieksplorasi plus ditambah emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium yang ada di bawah emas, itu dijumlahkan semua, maka per kakak Bapak Ibu catat, per kakak bisa mendapatkan 2,7 ton emas per kakak. Ibu-ibu punya berapa kilo emas di rumah? Punya berapa kilogram Bu emas di rumah Bu? Saya punya 185 kg emas di rumah. Mohon maaf, saya tidak sombong ya. 185 kg emas di rumah. Mas Ali, Mas Raihan, Mas Sauki, Mas Syafiq, kalau dijumlah itu sekitar segitu. Bayangkan per kakak dapat 2,7 ton emas Bapak Ibu di Indonesia. Bapak Ibu, ayo, mimpi apa yang belum kita wujudkan? Silakan dengan 2,7 ton emas. Ya, menikah 4 kali sekaligus bisa 2,7 ton emas ya. Membeli negara bisa. Bayangkan. Jadi andaikan memang karunia emas ini disyukuri dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi negara termakmur di dunia. Ibu-ibu yakin Bu kita negara terkaya di dunia? Yakin Bu ya. Pertanyaannya yang kedua nih, saya tanya keyakinan Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan keyakinan kita, kaya mana kita dengan Brunei Darussalam? Kaya kita kan? Jangankan dengan kita Indonesia, dengan Kalimantan saja masih kaya Kalimantan. Brunei kecil Bu, cuma nempel di Kalimantan. Jadi kaya mana kita dengan Brunei? Kaya kita Indonesia. Nah,
Tapi kalau ada pertanyaan begini, makmur mana, sejahtera mana Brunei dengan Indonesia? Makmur mana? Brunei ya. 3 dekade Brunei sempat, 3 dekade terakhir Brunei tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki. Tidak ada mustahik zakat di Brunei selama 30 tahun ke belakang. Ya, jadi ciri-ciri kiamat tidak ditemukannya orang yang menerima zakat sudah terjadi di Brunei. Ya. Lalu itu zakatnya orang Brunei dikemanakan? Ya ke Indonesia kan? Loh, katanya orang negara terkaya, tapi nerima zakat. Pertanyaannya, apa yang membuat Brunei lebih makmur dan sejahtera daripada Indonesia? Itu yang pertama. Silakan jawab Bapak Ibu sekalian, atau kita tanyakan pada rumput yang bergoyang Bapak Ibu di luar sana. Nah, baik, di antara para hamba Allah yang sama-sama hadir kali ini, angkat tangan yang pernah mendengar satu kali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam. Apakah gempa bumi, tsunami, kemudian juga longsor ya. Pernah tidak Bapak Ibu? Bapak belum pernah Pak? Seumur hidup Bapak belum pernah sekalipun. Lalu Indonesia? Nah, ini evaluasi kita harusnya di momen kemerdekaan kita. Harusnya kita bermuhasabah, tanya pada hati kita, bukankah Indonesia mayoritas Islam? Dan bukankah orang Islam ini dicintai Allah? Lalu kenapa banyak musibah terjadi di tanah air kita? Sementara kita belum pernah mendengar Brunei Darussalam terkena bencana alam. Mungkin terjadi, tapi belum pernah kita mendengarnya. Media massa seolah-olah tidak pernah memberitakan. Apakah ini indikasi kalau Brunei tidak tersentuh oleh bencana alam? Kalau itu betul-betul terjadi, rahasianya apa? Apa rahasianya Bapak sekalian? Baik, ini ada satu tayangan bahwa ternyata Brunei Darussalam sejak tahun 1986 kalau tidak salah, di bawah kepemimpinan rajanya, sultannya Hasan al-Bolkiah, itu mengumumkan bahwa negaranya menerapkan syariat Islam. Jadi Brunei menerapkan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, apakah itu rahasianya? Saya yakin iya. Bahkan syariat Islam ini junjung tinggi. 2 hal yang disebutkan Rasulullah SAW terjadi di Brunei. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan sinfani min ummati, ada 2 bagian, ada 2 golongan dari umatku. Idza saluhata saluhatil ummah wa idza fasadata fasadatil ummah. Ada 2 aspek, 2 golongan dari umatku yang apabila kedua-duanya baik, maka baiklah umatku. Apabila kedua-duanya buruk, maka atau salah satunya buruk, maka hancurlah umatku. Al-umara'u wal ulama, pemimpin dan ulama. Nah, jika pemimpinnya ini taat kepada Allah, takut tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat pada Rasulnya, lalu dia cinta kepada rakyatnya, maka rakyat pun akan mencintainya. Nah, Allah turunkan berkah bagi negara itu. Walaupun negara itu kecil, walaupun negara itu miskin, tapi dia akan makmur sejahtera. Bapak Ibu, nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Inna Allah idha yuhibbu qawman atahumullahu amiran adilan yakudu ammatahu ila ridwanillah wa salamatillah fayahyuna ummatuhum atau ummatuhu ya fil amin ya aminan wa salamatan biridwanillahi azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Al-hadis. Ini ada satu nas yang saya dapatkan seperti itu. Andaikan Allah cinta pada satu kaum, andaikan Allah cinta pada satu negeri, cukup Allah berikan kepada negeri kaum tadi satu pemimpin yang adil, yang tunduk patuh kepada takut kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cinta kepada rakyatnya dan rakyat mencintainya. Bapak Ibu sekalian, ya ini Bapak Ibu. Nah, jika Allah cinta pada satu kaum, sebaliknya, wa inna Allah idza yagdibu qauman, dan sungguh Allah jika benci, murka pada satu kaum, cukup Allah beri pemimpin kepada kaum tadi, pemimpin yang zalim, yang fajir,
tidak membimbing rakyatnya atau umatnya, kaumnya ke jalan yang Allah ridhoi. La yaqudu ammatu ila ridwanillah wa salamatillah, lakinna ila halakah, tapi membawa kaumnya pada kehancuran, sehingga kaumnya membencinya dan dia pun benci kepada kaumnya. Nah, ini dua hal yang akan terjadi dengan aspek kepemimpinan saja. Kalau diukur berdasarkan hadis ini, kira-kira bangsa kita sedang dicintai Allah atau sedang di sebaliknya, Bapak?